10. Keburukan Damar. Masih banyak yang tidak Tari ketahui tentang kehidupanku. Dia tidak tahu kalau aku sebenarnya sering bermain api di belakangnya. Aku sudah banyak menjalin hubungan dengan wanita-wanita lain tanpa sepengetahuannya. Itu telah terjadi semenjak status kami masih menjadi sepasang kekasih. Dia mengaku sangat mencintaiku, tetapi dia tidak pernah bersedia memberikan bukti kalau cintanya kepadaku memang benar nyata. "Kenapa kamu selalu bersikap dingin padaku, sayang?" tanyaku saat usia hubungan kami berjalan 2 tahun kala itu. "Maksudnya dingin seperti apa, Mas?" Dia sama sekali tidak mengerti dengan maksud pertanyaanku. "Cinta itu butuh bukti, dan kamu belum pernah menunjukkan bukti itu padaku. Kamu gak percaya dengan ketulusan cintaku, Mas? Cinta juga butuh pembuktian dan pengorbanan. Aku ingin kamu bersedia membuktikan cinta itu padaku." "Kurang bukti apa sih, Mas? Selama ini aku selalu memberikan perhatian dan rasa peduliku padamu. Seharusnya kamu bisa mengerti setelah melihat dan merasakan besarnya cinta yang kumiliki untukmu." Dia tetap tidak memahami apa arti pembuktian cinta yang kumaksud. Aku perlahan mendekatinya dan mencoba membelai pipinya. Awalnya dia terhanyut dalam belayanku, tetapi saat tanganku mulai turun ke bawah dan mencoba meraih kancing kemeja yang dia kenakan kala itu, dia tiba-tiba tersadar lalu menamparku. Pukulan itu sangat keras hingga aku merasakan sakit. "Jahat kamu, Mas," teriaknya dengan isakan tangis. "Maafin aku, sayang. Aku hilaf. Aku meminta maaf kepadanya." "Kenapa kamu tega melakukan itu padaku, Mas?" "Karena aku mencintaimu. Cinta tidak harus dibuktikan dengan tindakan seperti itu. Itu nafsu, Mas, bukan cinta." Tangisannya makin keras hingga membuatku bingung. "Iya, sayang. Aku benar-benar minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Aku berlutut di depannya dan berharap dia memaafkanku. "Aku bersedia maafin kamu, Mas. Tapi kamu harus benar-benar janji untuk tidak melakukan hal memalukan itu lagi." Aku merasa lega dan bahagia karena akhirnya dia bersedia memberikan maaf. Aku tidak berhasil melakukan pembuktian cinta yang kuharapkan darinya. Semenjak penolakan Tari kala itu, akhirnya aku merasa kalau dia tidak benar-benar ingin hidup bersamaku. Jika dia memang serius untuk menjadi pendamping hidupku, seharusnya dia percaya kalau aku pasti akan bertanggung jawab atas pembuktian cinta kami. Akan tetapi, ternyata dia tidak mengerti sama sekali dengan apa yang kuharapkan darinya. Dia menganggap pembuktian cinta yang kuinginkan sebagai nafsu belaka. Setelah kejadian itu, aku makin ragu akan cinta dan keseriusannya. Namun karena saat itu, aku masih sangat mencintainya, aku tetap mempertahankan hubungan kami, walaupun kenyataannya, aku bermain api di belakangnya. 3 tahun hubungan kami sebagai sepasang kekasih. Seorang teman memperkenalkan Ratu, wanita cantik dan manis kepadaku. Aku pun tergoda karena dia memiliki tubuh yang indah dan kulitnya putih. Tanpa berpikir panjang, aku mengajaknya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Ternyata Gayung pun bersambut, karena Ratu juga bersedia menerimaku sebagai kekasihnya. Aku menjalin hubungan dengannya selama 2 tahun, tanpa sepengetahuan Tari. Kami sudah sangat sering berhubungan layaknya pasangan suami istri. Tidak pernah terpikirkan olehku kalau apa yang telah kami lakukan adalah dosa besar. Satu hal yang ada dalam pikiranku saat itu, ingin mencari kepuasan semata. 3 tahun menjalin hubungan dengan Ratu, akhirnya kami sepakat untuk berpisah karena dia mengandung anak dari laki-laki lain. Aku sangat kecewa saat itu, karena ternyata dia melakukan hubungan tidak hanya bersamaku, tetapi juga dengan orang lain. Aku merasa telah dikhianati olehnya. Dia tidak tahu bahwa aku sudah mulai memiliki perasaan cinta kepadanya. "Maafin aku, sayang, karena aku tidak bisa lagi hidup bersamamu. Aku sedang mengandung anak dari laki-laki lain." Dia meminta maaf kepadaku. Dia benar-benar sangat yakin kalau anak yang ada dalam kandungannya bukanlah anakku. Sebab 4 bulan sebelum dia mengakui kehamilannya, dia tidak pernah menemuiku. Dia beralasan ada urusan keluar kota. Aku akhirnya tahu kalau urusan keluar kota yang dia ucapkan kepadaku hanyalah alasan untuk dapat hidup bersama laki-laki
yang merupakan ayah dari anaknya. Aku dengan berat hati akhirnya melepaskan kepergiannya dan mengatakan agar tidak menunjukkan wajahnya lagi di hadapanku. Setelah putus dari Ratu, aku merasa sangat kesepian. Padahal kenyataannya aku tetap menjalin hubungan dengan Tari. Namun, dia tidak pernah mengerti dengan kebutuhanku. Dia hanya bisa memintaku agar segera menikahinya. Dia tidak tahu kalau diriku saat itu belum siap untuk membangun sebuah keluarga karena masih ingin mengharapkan kebebasan. Aku muak mendengar permintaannya karena setiap bertemu, dia hanya berbicara tentang pernikahan. Kapan kamu nikahi aku, Mas? Kita udah 5 tahun menjalin hubungan. Orang tuaku ingin agar kamu memberikan kepastian. Pertanyaan itu membuatku pusing. Namun, aku tetap berusaha bersikap lembut kepadanya karena masih mencintainya. Sabar ya sayang. Untuk saat ini aku belum siap. Tapi kamu harus percaya bahwa aku akan menikahimu. Janji itu yang selalu aku ucapkan untuk menyenangkan hatinya. Seiring berjalannya waktu, rasa cintaku kepadanya makin memudar. Mungkin karena merasa kesal atas pertanyaannya tentang pernikahan. 1 tahun kemudian, aku kembali menjalin kasih dengan wanita yang bernama Cindy. Cindy juga memiliki perhatian seperti Ratu dan mengerti akan semua keinginanku. Aku dan Cindy juga melakukan apa yang telah kulakukan bersama Ratu. Dia juga sangat memanjakanku. Aku merasa telah menemukan kembali sosok Ratu dalam dirinya. Akan tetapi, hubungan kami hanya berjalan 1 tahun karena aku memergokinya selingkuh dengan laki-laki lain. Dia lebih memilih pergi bersama selingkuhannya tersebut. Aku kembali merasakan kesepian yang amat mendalam. Untuk menepiskan kesepian itu, akhirnya aku memiliki kebiasaan baru, yaitu menonton video terlarang dalam ponselku. Setiap aku selesai menonton video tersebut, aku selalu bingung harus berbuat apa. Aku merasa tidak mampu untuk menahan hasrat hingga akhirnya memberanikan diri mengunjungi tempat persinggahan hidung belang. Selama 1 tahun, aku mengunjungi tempat itu dan pastinya dengan pengaman yang telah aku persiapkan sebelum menjalankan pertempuran. Aku berhenti berkunjung ke tempat itu setelah kembali bertemu lagi dengan seseorang yang sangat memesona. Namanya Intan. Dia bagaikan intan bagiku karena dia selalu berhasil menunjukkan pesonanya di depanku. Aku merasa bersyukur karena dipertemukan dengan bidadari tak bersayap seperti dirinya. Dia bersedia menjalin hubungan denganku. Dia juga lebih mampu melakukan apa yang telah dilakukan Ratu dan Cindy. Wanita itu jauh lebih berpengalaman dari mereka yang pernah menemaniku di tempat persinggahan lelaki hidung belang. Intan sungguh sempurna menurutku, walaupun kenyataannya tidak ada manusia yang sempurna. Aku akan selalu ada untukmu sayang. Ucapan manjanya membuatku tidak ingin berpisah darinya. Terima kasih atas semua yang kamu berikan untukku sayang. Aku membalas ucapan manjanya. Hubunganku dan Intan juga hanya bertahan selama 1 tahun, karena dia harus melanjutkan studinya ke luar negeri. Aku merasa terpukul karena harus berpisah dengannya. Dia telah berhasil menggetarkan jiwaku, seperti pertama kali bertemu dengan Tari. Aku sangat yakin kalau cinta itu telah tumbuh dalam hatiku untuk Intan. Aku berpikir, kenapa saat cinta itu tumbuh, tetapi justru pergi meninggalkanku. Perpisahan dengannya sangat menyakitkan, hingga aku melampiaskan kekesalan itu kepada Tari. Mana janjimu, Mas? Dia menanyakan tentang janji yang tidak kupahami. Janji apa sih sayang? Aku menjawabnya dengan nada tinggi. Janji untuk menikahiku. Ini udah 8 tahun hubungan kita. Dari tahun ke tahun hanya janji yang kamu berikan padaku. Aku merasa kesal dengan apa yang Tari katakan. Dia telah memancing amarahku. Nikah lagi. Itu aja yang kamu bahas. Aku muak. Aku berteriak hingga membuatnya tampak terkejut. Kamu kenapa, Mas? Kenapa jadi kasar gini? Aku tersadar dengan apa yang kulakukan kepadanya. Akhirnya aku berusaha meminta maaf. Maafin aku sayang. Aku lagi banyak masalah. Aku gak sadar sampai harus kasar padamu. Aku tidak ingin jika dia curiga atas apa yang membuatku kasar kepadanya. Aku pun menunjukkan kelembutan kepadanya hingga akhirnya dia luluh dan bersedia memaafkanku.
Satu hal yang menjadi kelemahannya, dia tidak sanggup jika melihat diriku merasa bersalah di depannya. Apakah Tari akan mengetahui keburukan Damar?